One Malaysia Development Berhad, dari ambisi menjadi skandal keuangan terbesar di Malaysia. Pelajaran penting menuju kesuksesan dan antara. Tahun 2009, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, mendirikan One Malaysia Development Berhad atau 1MDB sebagai lembaga investasi strategis negara. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi Malaysia dengan menarik investasi asing dan membiayai proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Visi 1MDB adalah menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi ekonomi Malaysia. Sementara misinya adalah mengelola dana investasi negara dengan strategi yang inovatif dan berorientasi pada kepentingan publik. Dari segi tata kelola, 1MDB diklaim memiliki struktur penguasaan yang ketat dengan pengelolaan di bawah Kementerian Keuangan Malaysia. Lembaga ini menggunakan strategi penggalangan dana melalui obligasi global dan kerjasama investasi dengan entitas asing, khususnya dari Timur Tengah. Dengan model bisnis yang ambisius, 1MDB berencana mengembangkan proyek infrastruktur, energi dan properti sebagai pilar utama pertumbuhan Malaysia. Namun, seiring berjalannya waktu, tata kelola yang seharusnya menjadi benteng pengawasan malah menjadi sarang persekongkolan. Struktur manajemen yang tidak transparan, keputusan investasi yang mencurigakan, serta peran besar Najib Razak sebagai pengendali utama dana, menyebabkan pengelolaan 1MDB menjadi rentan terhadap manipulasi. Modus utama dalam skandal 1MDB melibatkan penyalahgunaan dana investasi melalui berbagai skema keuangan yang kompleks. Salah satu aktor kunci dalam skandal ini adalah Joe Low, seorang pebisnis asal Malaysia yang berperan sebagai arsitek keuangan untuk mengatur aliran dana dari 1MDB ke berbagai rekening pribadi di luar negeri. 1MDB menerbitkan obligasi internasional dengan nilai miliaran dolar AS melalui bank-bank besar seperti Goldman Sachs, dengan janji bahwa dana tersebut akan digunakan untuk proyek pembangunan. Sebagian besar dana yang dikumpulkan dialihkan ke rekening perusahaan cangkang yang didirikan di yurisdiksi bebas pajak seperti Kepulauan Cayman dan British Virgin Islands. Perusahaan-perusahaan ini hanya ada di atas kertas, sementara dana sesungguhnya digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat tinggi Malaysia dan kroni-kroninya. Dana yang telah dialihkan digunakan untuk membeli properti mewah di Amerika Serikat, lukisan senilai jutaan dolar, kapal pesiar, bahkan membiayai produksi film Hollywood seperti The Wolf of Wall Street. Untuk menghindari kecurigaan, laporan keuangan 1MDB dimanipulasi agar tampak seolah-olah dana masih digunakan untuk investasi yang sah. Para auditor yang bertugas meninjau laporan keuangan mengalami tekanan politik, sehingga pengawasan terhadap keuangan 1MDB tetap longgar selama bertahun-tahun. Skandal ini mulai terungkap ketika media internasional, khususnya The Wall Street Journal, menginvestigasi aliran dana yang mencurigakan dari rekening 1MDB ke rekening pribadi Najib Razak. Laporan ini memicu penyelidikan lebih lanjut oleh Departemen Kehakiman IS, Komisi Anti Korupsi Malaysia, dan berbagai otoritas keuangan di Swiss, Singapura, serta Hong Kong. Pada akhirnya, investigasi menunjukkan bahwa lebih dari 4,5 miliar dolar AS telah diselewengkan. Penyelewengan sebesar 4,5 miliar dolar AS tersebut menjadi beban kerugian yang harus ditanggung oleh rakyat Malaysia. Lebih jauh, akhirnya Najib Razak dipaksa turun dari jabatannya pada 2018 setelah kalah dalam pemilu dari Mahathir Mohamad. Najib kemudian dijatuhi hukuman penjara 12 tahun setelah terbukti menerima aliran dana dari 1MDB. Sementara, Joe Low melarikan diri dan hingga kini masih menjadi buron. Bahkan,
Goldman Sachs, yang terlibat dalam penerbitan obligasi 1MDB, dipaksa membayar denda sebesar 2,9 miliar dolar AS karena dianggap berperan dalam memfasilitasi korupsi ini. Skandal 1MDB menjadi simbol bagaimana pengelolaan dana yang tidak transparan dapat menjadi alat korupsi yang luar biasa besar, dengan dampak yang luas bagi perekonomian dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pertanyaan pentingnya adalah, apa pelajaran yang bisa dipetik bagi Danantara Indonesia untuk mencegah skandal serupa? Sebagai salah satu pengelola dana investasi di Indonesia, Danantara Indonesia harus mengambil pelajaran dari skandal 1MDB agar tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Semua keputusan investasi harus dibuat secara terbuka dengan mekanisme audit independen yang tidak dapat diintervensi oleh kekuatan politik. Menjaga integritas manajemen. Pemimpin dan pengelola dana harus memiliki rekam jejak yang bersih dan terbukti profesional dalam mengelola investasi. Keterlibatan individu dengan konflik kepentingan harus dicegah. Menghindari skema investasi berisiko tinggi. Salah satu kesalahan adalah mengandalkan obligasi global dalam jumlah besar tanpa perencanaan yang jelas. Danantara harus memastikan bahwa investasi yang dilakukan memiliki fundamental yang kuat dan berbasis kajian ekonomi yang matang. Pengawasan oleh otoritas independen. Pemerintah dan regulator seperti OJK harus memastikan bahwa pengelola investasi seperti Danantara diawasi secara ketat dengan akses penuh terhadap laporan keuangan yang transparan dan akurat. Menerapkan kebijakan anti korupsi yang ketat. Setiap transaksi dan kerjasama harus memiliki mekanisme kepatuhan anti korupsi yang kuat, termasuk sistem pelaporan whistleblower yang melindungi individu yang melaporkan adanya penyimpangan. Kesimpulannya adalah bahwa skandal 1MDB adalah contoh nyata bagaimana kelemahan tata kelola dan kurangnya transparansi dapat menyebabkan kehancuran institusi keuangan sebuah negara. Indonesia harus belajar dari pengalaman buruk Malaysia dengan memastikan bahwa pengelolaan dana investasi seperti Danantara dilakukan dengan standar akuntabilitas tertinggi. Membangun kepercayaan publik terhadap lembaga investasi bukan hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga integritas, transparansi, dan pengelolaan dana yang bertanggung jawab. Jika langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat diambil, Indonesia niscaya dapat terhindar dari jebakan skandal finansial yang merugikan rakyat dan negara.